Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Rian Saputra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan Visual Studio 2008. Lebih tepatnya sih bagaimana saya membuat program menggunakan Visual Studio. Baik, saya jelaskan sedikit saja di sini. Visual Studio 2008 kita gunakan untuk membuat program berbasis desktop atau biasa dikenal dengan desktop programming. Jadi di sini kita akan membuat sebuah program yang nantinya akan dipakai di laptop, komputer, dan dua jenis itu aja karena itu merupakan desktop programming gitu ya. Jadi hanya bisa dibuka di komputer ataupun laptop. Baik, ini tampilan Visual Studio 2008. Jadi saya di sini masih pakai Visual Studio 2008. Mungkin bagi teman-teman yang lain sudah masuk Visual Studio 2010 bahkan 2000 yang lain ya, yang sudah terbaru. Saya masih pakai 2008 karena masih nyaman di versi ini. Baik, yang pertama adalah bagaimana membuat project pada Visual Studio. Untuk membuat project pada Visual Studio caranya sangat gampang. Di sini kalian bisa melihat ada menu bar. Ini ya. Ini menu bar karena dia berupa menu. Yang merah itu menu bar dan ini adalah toolbar yang nanti bisa kita pakai untuk buka project, membuat project baru, simpan dan lain-lainnya. Ada juga play nanti di sini untuk menjalankan project kita. Baik, itu dia. Kemudian sebelum saya menjelaskan posisi-posisi yang lain, kita buat project aja dulu dia. Nah, untuk membuat project pertama itu bisa klik menu file, yang kedua klik menu new, yang ketiga nah pasti saja sudah project. Di sini kalian bisa lihat ada tombol shortcutnya Ctrl Shift N. Jadi kalian bisa menekan tombol Ctrl Shift N untuk membuat project baru. Jadi inilah cara untuk membuat project baru ya teman-teman ya. File, new, project. Baik, kita buat project baru kita. Ada file, new, lalu project. Baik, kita tunggu dia akan mempersiapkan untuk project kita. Nah, ini membuat project kita. Jadi akan ada satu buah window pop up untuk new project. Ya sudah pasti di sini Windows, Visual Basic Project Types-nya dan template-nya Windows Forms Applications. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan hanya ini saja. Bagian nama itu kita ganti, ini nama project, dan untuk solution name akan mengikuti dengan nama project gitu ya. Dan untuk location itu adalah lokasi di mana project kita tersimpan. Itu kalian bebas mau ganti atau tidak. Nah, jadi kalau menurut saya hanya ganti window name projectnya saja ya. Baik, kita ganti di sini name project kita misalkan project pertama seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sini solution name-nya juga mengikuti. Dan location saya standar bawaannya secara defaultnya. Oke, di sini kita tinggal klik saja setelah ganti nama project. Baik, kita tunggu setelah pembuatan project. Visual Studio akan memproses project pertama kita ini ya, atau pembuatan project baru kita ini. Kita tunggu saja sebentar. Baik, inilah dia tampilan dari project pertama kita. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Bagian tengah ini adalah bagian kita bekerja gitu ya, tempat worksheet kita lah seperti itu. Oke, nanti di sini kita buat form gitu ya. Dan ini form 1 adalah form kita yang akan ditampilkan pada saat project dijalankan. Gitu. Jadi nanti kalau ada tombol-tombol di sini dia ya. Ya misalnya di sini ada kebesaran ya. Saya kecilin dulu. Nah, di sini misalnya nama gitu ya. Kemudian ada NPM, kemudian ada kelas. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada kotak pengisiannya gitu ya. Nah, itu kita buat di form. Seperti itu. Nah, kemudian gimana buat label seperti ini gitu ya. Buat label ini gimana, buat kotak seperti ini gimana. Nah, itu ada pada sebelah kiri yaitu toolbox. Nah, ini kita bisa main di sini. Gitu. Label, text box ada di bawah gitu ya. Jadi di toolbox ini komponen atau objek yang bisa kita gunakan nanti. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini ada Solution Explorer. Di sini adalah tempat project kita ya.
Di sini ada form 1 karena kita masih ada punya form 1, belum punya yang lain. Di sini informasi project kita, file-file yang ada pada folder project kita. Kemudian yang di bawah adalah propertiesnya. Jadi setiap objek pada form kita atau pada project kita itu memiliki properties. Contoh di sini kita menseleksi form 1. Gitu ya. Form 1 ini merupakan komponen juga, objek juga gitu. Nah, kalian lihat di sini ada titik-titik putus di sekitar form 1 kita dengan ada kotak-kotak putih ya. Nah, itu berarti kita sedang menseleksi atau memilih form kita, objek form kita. Sehingga di sini kalau kalian lihat form 1.vb file properties. Nah, jadi properties ini akan berubah ketika ada objek yang kita klik. Ketika ada project yang kita klik, maka dia akan berubah menu-menu dari properties yang bisa kita ganti sesuai dengan objek yang kita pilih. Nah, sekarang kita pilih si form 1, maka di sini akan muncul form 1, berarti ini properties untuk form 1 gitu ya. Contoh saja, properties ini kita ganti atau project kita ganti propertiesnya ya. Contoh di sini adalah teks. Di sini kalian lihat form 1, teksnya di sini adalah form 1. Gitu ya. Nah, kita coba ganti, tinggal di double klik saja project, jangan project ya, form utama gitu, enter. Nah, maka di sini sudah ganti, kalian lihat di sini teksnya form utama seperti itu. Kemudian yang ini kenapa tidak ganti Pak? Yang ini kenapa tidak ganti? Nah, kalau yang ini itu kita ganti secara manual saja. Ini kan bawaan default. Jadi kita ganti manual saja, di sini bisa kalian ganti gitu. Form utama. Seperti itu. Nah, itu bisa. Oke, kemudian untuk yang sini juga terlihat itu form utama titik VB. Gitu. Nah, kita coba lagi, di sini ada satu. Nah, ini name-nya form 1. Di sini biasanya kita ganti sebagai form utama. Nah, ketika kalian lihat di sini, ini form utama sudah ganti. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk penamaan di project, di folder, dan ini nama formnya, nama objeknya, identitas dari si objek. Oke, FRM utama atau properties name itu merupakan ID dari si objek ya. ID dari si objek berbeda dengan properties text. Kalau properties text dia berguna untuk tampilan saja. Jadi kalau sini kita klik ketik form utama, maka yang akan ganti di bagian teksnya. Tapi objek ini memiliki nama dan itu kita ganti pada bagian name. Seperti itu. Baik, itu untuk pembuatan project dan penjelasan mengenai tampilan-tampilan. Nah, kalau yang di bawah ini apa Pak? Kok ada itu? Nah, ini nanti adalah informasi mengenai sukses atau ada error di project kita. Jadi kalau mau di close juga tidak masalah, mau dibiarkan juga tidak masalah. Saya biasa sih close saja biar lebih luas tampilannya. Baik, jadi seperti itulah pembuatan project utama. Nah, sekarang kita coba menambahkan beberapa objek. Jadi saya di sini memilih ada objek label. Ini masih contoh sederhana saja yang biasa digunakan apa sih gitu. Nah, di sini ada kita contohkan 3 label. Nah, dan di sini kalian bisa atur ya. Atur jarak di mana gitu ya, posisinya gitu. Nah, itu bisa kalian atur. Di situ ada garis-garis biru menandakan di mana kalian letakkan itu. Sejajar nggak dengan objek yang lain seperti itu. Baik, kita coba tambahkan yang lain. Di sini juga ada text box. Nah, seperti itu. Jadi untuk menambahkan objek bisa dengan klik, lalu klik di mana posisinya kita mau, atau bisa dengan klik lalu tarik. Nah, drag and drop gitu. Atau bisa kalian double klik. Nah, tapi kalau double klik dia muncul di sebelah kiri atas, sehingga kita bisa geser-geser aja. Kita klik posisinya di mana gitu. Oke, baik, itu. Kalau mau dihapus juga tinggal pilih salah satu yang mau dihapus lalu tekan tombol delete seperti itu. Nah, itu untuk menambahkan objek pada form kita. Ini juga kita bisa atur ya.
resize ya, bisa kita resize. Kita tinggal klik pada kotak-kotak putih ini ya, gitu. Ini bisa kita atur, kita resize. Baik, di sini kita sudah punya 6 objek. Kita tambahkan dulu satu button. Nah, di sini kita tambahkan button. Di sini juga kita tambahkan button. Gitu. Nah, ini kita biasa dulu posisinya ya. Baik, di sini kita sudah punya satu buah form dengan ada 8 objek, 3 label, 3 text box, dan 2 button. Baik, jadi ini adalah cara pembuatan project dan menambahkan objek-objek pada form kita. Baik, saya rasa sampai di situ aja untuk materi pada pertemuan ini. Nanti selanjutnya akan kita jelaskan tentang event-event pada objek. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.